Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang pengusaha asal Cina yang dulu membenci Islam kini masuk Islam dan membangun banyak masjid. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Li Wei berdiri di puncak gedung perkantoran megahnya, memandang kota Shanghai yang berkilauan. Di balik senyumnya yang menawan, ada rasa kesepian yang mendalam. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada kekayaannya. Dalam sebuah pertemuan bisnis, ia dengan tegas menolak untuk berinvestasi dalam proyek yang melibatkan komunitas Muslim, mengungkapkan pandangannya yang negatif tentang Islam. Agama itu hanya membawa masalah, katanya dengan nada sinis. Sikapnya ini membuatnya semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya. Li Wei tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga sangat keras. Sejak kecil, Li Wei diajarkan untuk tidak menunjukkan kelemahan dan selalu berjuang untuk mencapai puncak. Di dunia ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan, kata ayahnya. Kalimat ini terus terngiang di telinga Li Wei, membentuk pandangannya tentang kehidupan dan bisnis. Seiring berjalannya waktu, Li Wei berhasil membangun perusahaan teknologi yang inovatif. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tetapi juga sangat keras. Karyawan-karyawannya sering merasa tertekan dan takut untuk mengemukakan pendapat. Li Wei tidak peduli dengan kesejahteraan mereka. Yang ia inginkan hanyalah hasil yang maksimal. Dalam pandangannya, semua orang adalah alat untuk mencapai tujuannya. Suatu hari, dalam sebuah rapat penting, Li Wei mendengar tentang proyek pembangunan masjid di dekat kantornya. Proyek ini diusulkan oleh seorang rekan bisnis yang merupakan seorang Muslim. Mengapa kita harus berinvestasi dalam proyek yang hanya akan menarik perhatian negatif? Li Wei berkomentar dengan nada merendahkan. Islam hanya membawa masalah. Kita tidak perlu terlibat dengan mereka. Ucapan ini membuat suasana rapat menjadi tegang, tetapi Li Wei tidak peduli. Ia merasa benar dan tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain. Kehidupan Li Wei yang glamor dan sukses tidak membuatnya bahagia. Ia sering merasa kesepian, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menginginkan kekayaannya. Dalam kesibukannya, ia tidak memiliki waktu untuk keluarga atau teman. Malam-malam panjang di kantor menjadi rutinitasnya, dan ia mulai meragukan arti sebenarnya dari kesuksesan. Meskipun memiliki segalanya, ia merasa kosong. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Li Wei duduk di balkon apartemennya yang mewah. Ia memandang keluar, melihat keramaian kota yang tidak pernah tidur. Dalam kesunyian, ia mulai merenungkan hidupnya. Apa yang sebenarnya aku cari? Pikirnya. Apakah semua ini sepadan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kehidupan Li Wei mulai berubah ketika ia mengalami krisis besar. Perusahaannya terjerat dalam masalah keuangan yang serius akibat keputusan investasi yang buruk. Dalam keadaan putus asa, ia mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kesuksesan yang tidak memberikan kebahagiaan. Suatu malam, Li Wei duduk sendirian di kantornya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laporan keuangan yang suram. Teleponnya berdering, tetapi ia tidak ingin menjawabnya. Ia merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan kata-kata ayahnya yang selalu mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran. Namun, ia telah jauh dari nilai-nilai itu. Dalam momen refleksi ini, Li Wei mulai meragukan semua yang telah ia capai. Krisis keuangan yang melanda perusahaannya membuat Li Wei merasa tertekan. Ia harus menghadapi para investor yang marah dan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Dalam sebuah pertemuan dengan dewan direksi, Li Wei berusaha mempertahankan posisinya. Kita akan bangkit kembali, katanya dengan penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa ragu. Namun, semakin ia berbicara, semakin ia menyadari bahwa semua itu hanyalah kata-kata kosong. Hari-hari berlalu, dan Li Wei semakin terpuruk.
Ia mulai mengisolasi diri dari orang-orang terdekatnya. Teman-temannya yang dulu selalu ada untuknya kini menjauh, merasa bahwa Li Wei tidak lagi menjadi sosok yang mereka kenal. Dalam kesepian, ia mulai mencari cara untuk mengalihkan pikirannya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang, Li Wei melihat sekelompok orang berkumpul di sebuah taman. Mereka sedang berdiskusi dan tertawa. Melihat kebahagiaan mereka, Li Wei merasa cemburu. Apa yang mereka miliki yang tidak aku miliki? Pikirnya. Ia merasa terasing dari dunia di sekitarnya, seolah-olah ia adalah penonton dalam hidupnya sendiri. Dalam pencariannya untuk menemukan makna hidup, Li Wei mulai menjelajahi berbagai kegiatan sosial. Ia menghadiri beberapa acara amal, tetapi tidak menemukan kepuasan. Ia merasa bahwa semua itu hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Dalam hati, ia masih merasa kosong dan tidak puas. Dalam pencariannya, Li Wei bertemu dengan seorang muslim bernama Ahmad di sebuah acara amal. Ahmad adalah sosok yang ramah dan penuh kasih, yang dengan sabar menjelaskan nilai-nilai Islam. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Li Wei. Ahmad adalah seorang pengusaha kecil yang memiliki bisnis lokal. Meskipun tidak sebanding dengan kekayaan Li Wei, Ahmad memiliki kebahagiaan dan kedamaian yang tidak bisa Li Wei temukan. Dalam percakapan mereka, Ahmad menceritakan bagaimana Islam mengajarkan tentang kasih sayang, toleransi, dan pentingnya membantu sesama. Islam bukanlah apa yang kamu lihat di berita, kata Ahmad. Ini adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Li Wei merasa tergerak oleh kata-kata Ahmad, tetapi masih ada keraguan di dalam hatinya. Ia telah terbiasa dengan pandangan negatif tentang Islam dan sulit untuk mengubah cara berpikirnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Ahmad. Ia melihat ketulusan dalam diri Ahmad yang membuatnya ingin mendengarkan lebih lanjut. Ahmad mengundang Li Wei untuk menghadiri kajian di masjid setempat. Kami akan membahas nilai-nilai Islam dan bagaimana kita bisa berkontribusi pada masyarakat, katanya. Li Wei merasa ragu, tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk mencoba. Ia ingin memahami lebih dalam tentang apa yang selama ini ia tolak. Li Wei mulai membaca buku-buku tentang Islam dan menghadiri kajian yang diadakan oleh komunitas Muslim. Ia terkejut menemukan banyak kesamaan antara nilai-nilai yang ia anut dan ajaran Islam. Dalam proses ini, ia merenungkan hidupnya, kesalahan yang telah ia buat, dan bagaimana ia telah menilai orang lain tanpa pemahaman yang benar. Suatu malam, Li Wei duduk di perpustakaan, dikelilingi oleh buku-buku tentang sejarah Islam dan ajaran Nabi Muhammad. Ia menemukan kisah-kisah inspiratif tentang para sahabat Nabi yang berjuang untuk menyebarkan pesan damai. Dalam proses ini, Li Wei merenungkan hidupnya, kesalahan yang telah ia buat, dan bagaimana ia telah menilai orang lain tanpa pemahaman yang benar. Ia mulai merasakan panggilan untuk mencari kebenaran. Li Wei mulai menghadiri kajian di masjid setiap minggu. Ia mendengarkan ceramah tentang nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan pentingnya saling menghormati. Ia merasa terinspirasi oleh para pembicara yang berbagi pengalaman hidup mereka. Dalam hati, ia mulai meragukan pandangannya yang dulu tentang Islam. Suatu malam, setelah kajian, Li Wei berbicara dengan Ahmad. Saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, katanya. Saya ingin menemukan makna yang lebih dalam. Ahmad tersenyum dan menjawab, itulah yang dicari oleh banyak orang. Islam mengajarkan kita untuk mencari kebenaran dan memahami diri kita sendiri. Setelah melalui perjalanan spiritual yang mendalam, Li Wei merasakan hidayah untuk memeluk Islam. Ia mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di sebuah masjid kecil, Li Wei berdiri di depan imam dan beberapa jamaah. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan syahadat. Air mata mengalir di pipinya saat ia merasakan beban yang selama ini mengganggu hatinya terangkat. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, ucapnya. Suasana haru menyelimuti ruangan, dan para jamaah menyambutnya dengan pelukan hangat. Setelah masuk Islam, Li Wei merasa hidupnya berubah total.
Ia mulai belajar tentang ibadah dan cara hidup sebagai seorang Muslim. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam setiap doa, ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dan menemukan tujuan hidup yang baru. Setelah masuk Islam, Li Wei berkomitmen untuk memperbaiki hidupnya dan membantu orang lain. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta memutuskan untuk membangun masjid di berbagai daerah. Li Wei mengunjungi daerah-daerah yang kurang terlayani, berbicara dengan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan akses terhadap fasilitas ibadah. Ia merencanakan pembangunan masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Kita harus memberikan contoh yang baik tentang Islam, katanya kepada timnya. Masjid ini akan menjadi tempat di mana semua orang, tanpa memandang latar belakang, dapat belajar dan beribadah. Li Wei bekerja sama dengan komunitas Muslim untuk mengumpulkan dana dan merencanakan pembangunan masjid. Ia merasa bangga dapat berkontribusi pada masyarakat dan membantu orang lain menemukan jalan menuju kebaikan. Dalam setiap proyek yang ia jalankan, ia selalu mengingat perjalanan hidupnya dan bagaimana ia menemukan hidayah. Li Wei menyadari bahwa hidupnya telah berubah total. Dari seorang yang membenci, ia kini menjadi duta perdamaian dan toleransi. Ia mengajak orang lain untuk memahami Islam dengan cara yang benar, dan berkontribusi pada masyarakat dengan penuh kasih sayang. Di sebuah acara peresmian masjid yang baru dibangun, Li Wei berdiri di depan kerumunan orang. Ia berbicara tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia menemukan hidayah, dan pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Kita semua adalah saudara, katanya. Mari kita bangun dunia yang lebih baik bersama-sama. Suara tepuk tangan menggema, dan Li Wei merasakan harapan baru untuk masa depan. Hikmah dari perjalanan Li Wei, dari kebencian menuju pencerahan, pembelajaran dari kesalahan. Li Wei, seorang pengusaha sukses asal Cina, awalnya memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Ia seringkali menghina dan merendahkan agama yang tidak ia pahami. Namun, ketika ia mengalami krisis dalam hidupnya, ia mulai merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Hikmah, kesadaran akan kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam prasangka dan stereotip. Namun, ketika kita berani mengakui kesalahan dan membuka diri untuk belajar, kita dapat menemukan kebenaran yang lebih dalam. Ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah 2286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk berubah dan belajar dari kesalahan. Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak menghukum kita atas kesalahan yang kita buat, selama kita berusaha untuk memperbaikinya. Kekuatan hidayah. Setelah bertemu dengan Ahmad, seorang Muslim yang baik hati, Li Wei mulai membuka hatinya untuk memahami Islam. Proses ini tidak mudah, tetapi ia merasakan panggilan untuk mencari kebenaran. Hikmah, hidayah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mencari kebenaran, Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar. Ayat Al-Quran, Surah Al-Anfal, pukul 8.24 sedih. Wahai orang-orang yang beriman, jawabilah seruan Allah dan Rasul-Nya ketika Dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita mendengar panggilan untuk beriman dan mencari kebenaran, kita harus merespons dengan sepenuh hati. Li Wei merespons panggilan ini dengan membuka diri untuk belajar tentang Islam. Transformasi melalui kesulitan. Krisis yang dialami Li Wei menjadi titik balik dalam hidupnya. Dalam keadaan putus asa, ia menemukan makna hidup yang lebih dalam. Hikmah, kesulitan seringkali menjadi sarana untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ayat Al-Quran, Surah Al-Insyirah 94:5-6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan.
Li Wei menemukan kemudahan dalam hidupnya setelah ia berusaha untuk memahami dan menerima Islam, kekuatan iman dan tindakan. Setelah masuk Islam, Li Wei tidak hanya berhenti pada iman, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk membantu masyarakat. Ia membangun masjid dan yayasan untuk membantu anak-anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Hikmah, iman harus diikuti dengan amal. Ketika kita percaya pada sesuatu, kita harus menunjukkan keyakinan itu melalui tindakan nyata. Ayat Al-Quran, Surah Al-Mulk 67:2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ayat ini menekankan pentingnya amal sebagai bentuk nyata dari iman. Li Wei menunjukkan bahwa iman yang kuat harus diiringi dengan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Persatuan dalam keragaman. Li Wei belajar untuk menghargai perbedaan dan berkontribusi pada masyarakat dengan penuh kasih sayang. Ia menyadari bahwa meskipun ada perbedaan latar belakang, kita semua adalah bagian dari satu umat manusia. Hikmah, persatuan dalam keragaman adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Ketika kita saling menghormati dan memahami, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Ayat Al-Quran, Surah Al-Hujurat 49:13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana Allah. Kita diciptakan untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya memahami, menghargai, dan mencintai sesama. Semoga hikmah dari perjalanan Li Wei dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah membaca. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Mari kita sebarkan pesan kebaikan dan saling menghormati di antara kita.